Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia bersama keluarga. Yang lagi sakit semoga segera disembuhkan dari sakitnya dan diampuni semua dosanya, dilancarkan semua urusannya, dilimpahkan rezekinya serta dipanjangkan usianya dan berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, karena sekarang lagi musim hujan dan saya ini udah 3 hari ini kena batuk pilek teman-teman. Jadi untuk kali ini saya tidak akan jauh-jauh dulu ya teman-teman. Saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke lapangan bintang yang ada di Kabupaten Subang, Jawa Barat teman-teman. Dimana mungkin setiap kabupaten juga punya area untuk pasar minggunya ya teman-teman, sambil jogging, olahraga, sambil jajanan kuliner ya teman-teman. Kalau di Bandung mungkin lapangan Gasibu, kalau di Jakarta mungkin Monas, kalau di kota-kota lain mungkin teman-teman bisa kasih komentar ke saya di kolom komentar ya, di tempat apa yang biasa hari Minggu ramai di kota masing-masing teman-teman semua ya. Nah ini teman-teman suasana di lapangan bintang Kabupaten Subang ya. Jadi setiap minggu ini mungkin di setiap kota ya atau tempat yang banyak penduduknya pasti ada saja ya pasar-pasar kagetan setiap minggunya seperti ini ya, atau tandai market istilahnya teman-teman. Jadi mungkin yang dijual juga tidak ada jauh bedanya ya dengan kota-kota lain atau tempat-tempat lain di Indonesia ya, karena masih satu negara ya. Jadi dimanapun tempat-tempat olahraga atau pasar-pasar minggu yang seperti ini di seluruh Indonesia, secara garis besar untuk yang dijual mungkin sama ya teman-teman. Dan mungkin yang membedakan adalah makanan khas tradisional dari daerah-daerah masing-masing aja yang membedakannya teman-teman. Tapi kalau bahan-bahan pokok seperti sayuran, buah-buahan, dan beberapa merek minuman mungkin sama ya. Ya inilah mungkin sudah tradisi Indonesia ya teman-teman, di mana banyak orang berkumpul. Disitulah mulai tukang dagang berdatangan ya teman-teman. Karena lapangan bintang ini juga awal konsepnya dibikin untuk jogging track ya teman-teman. Jadi tadinya ini lapangan itu barala ya teman-teman, dia tidak terpakai dan rumputnya tuh tinggi-tinggi, tapi setelah dikelola oleh pemerintah setempat dibikin jogging track di tengahnya. Jadi para pedagang ini mulai berdatangan ke sini teman-teman, dan jadilah ini sebuah pasar yang ada atau muncul setiap akhir minggu ya, atau hari Sabtu Minggu ya teman-teman. Dan setelah ada pasar mingguan kayak gini teman-teman, jadi lapangan bintang ini tidak hanya dikunjungi oleh mereka yang suka olahraga atau jogging saja ya teman-teman, tapi orang yang mau mencari makanan, kulineran, atau belanja untuk kebutuhan dapur juga pada datang ke sini ya teman-teman. Jadi tadinya ini dibuat untuk olahraga, karena sekarang sudah banyak yang dagang. Jadi para pengunjung ke sini ada 2 cabang ya teman-teman. Yang cabang satu yang suka olahraga datang, kedua cabang yang suka makanan ya, yang suka cari kulineran ya. Dan lama-lama ya 2 cabang ini membaur juga teman-teman. Yang niatnya mau olahraga malah lihat makanan ya makan gitu. Tapi kalau yang niat makan terus olahraga kayaknya nggak mungkin teman-teman, karena kalau habis makan ya terus jogging itu pasti sakit perut teman-teman. Oh ada satu lagi golongan katanya teman-teman. Jadi golongan ketiga yang habis olahraga terus makan teman-teman. Jadi habis dia bakar kalori untuk melangsingkan badan, tapi belum 10 menit udah diisi lagi dengan karbo baru ya teman-teman. Jadi kurusnya nggak kurus-kurus jadinya ya. Nah jadi begitulah manusia ya teman-teman. Jadi manusia diberikan nafsu oleh Tuhan ini untuk meramaikan dunia ya teman-teman. Karena kalau tidak dikasih nafsu seperti malaikat ya mungkin tidak akan ada kebudayaan
kebudayaannya, karena udah pasrah aja gitu sesuai dengan yang disetting oleh Allah gitu ya. Sujud aja terus gitu. Itulah malaikat. Nah, ini bedanya dengan manusia teman-teman. Jadi niat manusia pun yang tadi yang mau jogging karena lihat makanan dan matanya itu mengandung nafsu makan gitu, ya udah jadinya makan teman-teman. Nah, jadi ini nggak ada yang bisa disalahkan apapun ya dan siapapun, karena itulah sifat manusia ya. Jadi manusia itu diciptakan selain akal juga diberi nafsu ya teman-teman. Makanya dunia jadi rame ya teman-teman. Jadi ada kebudayaannya. Dan dengan Allah memberikan nafsu dan pikiran kepada manusia, ini menjadikan dunia makin maju dan berkembang ya teman-teman. Karena dengan nafsu, manusia itu tidak akan pernah puas ya teman-teman. Misalnya yang suka makan ya teman-teman, dia setelah lihat cilok, lihat gorengan, lihat nasi goreng, lihat ayam bakar, lihat sate, ingin ya itulah. Jadi makanya tukang apapun di sini jadi rame ya teman-teman, karena adanya nafsu manusia. Coba kalau misalnya manusia dikasih kayak kucing gitu kan atau ayam, kasih makan, setelah kenyang udah dia pergi gitu. Tapi manusia beda ya. Manusia itu setelah makan meskipun udah kenyang, dia akan terus gitu ngumpulin makanannya dengan pikiran nanti setelah lapar gua makan lagi gitu. Tapi enggak dengan binatang ya. Binatang itu dikasih kucing, misalnya kucing dikasih makanan, setelah kenyang dia pergi gitu. Baru lapar dia datang lagi minta. Nah, kalau manusia enggak gitu. Nah, inilah jadi dengan adanya nafsu dunia makin berkembang teman-teman. Selalu berkembang dengan adanya nafsu ya teman-teman. Ya itulah makanya Allah menitipkan dunia dan isinya ini kepada manusia ya teman-teman. Karena manusia diciptakan dibekali oleh pikiran dan hawa nafsu ya teman-teman. Dan hanya manusialah yang nanti di akhirat akan dipertimbangkan antara paha dan siksanya ya teman-teman, karena bonus nafsu tadi ya teman-teman. Kalau binatang nggak ada yang dihisab ya teman-teman, malaikat nggak ada yang dihisab karena malaikat diciptakan untuk taat, sedangkan iblis juga nggak ada yang dihisab ya karena iblis diciptakan sesat ya teman-teman. Jadi hanya manusia yang dihisab karena manusia itu tadi diciptakan dengan akal, pikiran dan nafsu ya teman-teman. Aku tunggu di sini, ayo beli. Sama banyak.
Nah ini teman-teman, bedanya manusia dengan binatang ya. Ini binatang tidak diberikan akal pikiran ya. Mereka diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal pikiran. Hanya diberikan naluri saja ya teman-teman. Makanya binatang ditangkap, diperjualbelikan, ya udah diem aja pasrah gitu ya teman-teman. Mereka mungkin punya naluri ya, ingin bebas ya, tapi nggak punya pikiran. Jadi mereka nggak tahu cara untuk mengeluarkan diri dari sini ya teman-teman. Nah itulah jadi sangat jauh ya bedanya antara akal pikiran dan naluri ya teman-teman. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali kalau kita buka di Quran itu Allah berfirman, afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal kalian ya. Nah itu makanya jika ada manusia yang tidak menggunakan akalnya untuk kehidupannya, makanya di Quran juga disindir dengan mereka lebih rendah, lebih hina daripada binatangnya. Nah gitu ya teman-teman. Jadi jika ada manusia yang fisiknya sempurna dan sehat tapi malas bekerja dan hanya mengandalkan orang lain dan terus meminta-minta orang lain, nah itu mungkin tidak ada jauhnya dengan binatang ya teman-teman. Karena dia tidak menggunakan akalnya untuk bekerja mencari kehidupan ya teman-teman. Dan kebalikannya, mungkin semangat kerjanya tinggi ya teman-teman, tapi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan seperti para koruptor dan maling-maling duit rakyat itu teman-teman. Nah itu juga di dalam Al-Quran disindir itu mereka lebih sesat daripada binatang ya teman-teman. Karena akalnya tidak berfungsi teman-teman, sehingga dia lebih mengutamakan nafsu ya teman-teman. Jadi halal haram tidak peduli ya teman-teman. Nah itulah mengenai perbedaan akal dan naluri ya antara manusia dan binatang ya teman-teman. Oke teman-teman, di Sunday Market Lapangan Bintang Subang ini juga di sini ada dua buah sisingaan yang sedang ngamen ya teman-teman. Nah, ini salah satu manusia yang menggunakan akal untuk mencari kehidupannya teman-teman. Jadi meskipun berat, panas-panasan, mereka mau ya untuk berusaha untuk mencari nafkah dengan cara halal ya teman-teman. Dan tadi sebelum dua anak ini naik teman-teman, ada dua turis Jepang yang naik di sini teman-teman, diangkut oleh dua sisingan ini, cowok dan cewek ya turisnya ya teman-teman. Cuman tadi saya telat untuk memvideokannya ya teman-teman. Dan sisingan ini adalah merupakan kesenian tradisional ciri khas Subang ya teman-teman, dan masih dilestarikan oleh para generasi mudanya ya teman-teman. Nah ini teman-teman, dua turis Jepang yang tadi naik, yang tadi telat saya videokan ya teman-teman. Jadi untuk sisingan ini teman-teman, jika untuk dewasa ini naiknya 20.000 per orang ya teman-teman, dan untuk anak-anak 15.000 sekali naik ya teman-teman. Dan ini mungkin kira-kira 5 menitan atau 10 menit ya paling lama. Ini dia masak 20. Itu 20 tadi. Oh, 20.000. Itu orang mana? Jepang. Oh, Jepang. Mentari pagi tersenyum ramah, hangat menyapa di ujung sawah. Burung bernyanyi di ranting bambu, menyambut hari yang baru. Embun bening di atas padi, gemerlap indah bagai mutiara pagi. Anak kecil berlari gembira,
pedesaan. Suara jangkrik jadi rama malam. Desaku indah, tenang dan dalam. Indahnya alam desa, surga di bumi. Sumber damai dalam hati. Kan ku jaga selamanya cinta untuk desaku yang tercinta. Baiklah teman-teman, untuk jalan-jalan kali ini saya cukupkan sekian. Insya Allah besok lusa kita sambung lagi ya teman-teman. Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah itu, salah ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.